Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Badiah dengan NIM 230603110005 dari kelas M, mata kuliah pilihan Kimia Analisis Bahan Pangan dan Industri. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis asam lemak pada lemak hewani, yang mana penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul Evaluasi Sifat Fisiokimia dan Profil Asam Lemak pada Lemak Sapi Lokal Indonesia dan Lemak Babi dengan menggunakan dua metode pemrosesan yang berbeda. Adapun urgensi dari penelitian ini, yaitu dapat kita lihat bahwa Indonesia itu memproduksi daging yang sangat-sangat banyak, sehingga menyebabkan jumlah lemak hewani sebagai hasil sampingan pemotongan ternak itu juga semakin besar. Yang mana lemak hewani ini sangat berpotensi manfaat yang sangat luas dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, dan pakan. Namun, informasi mengenai karakteristik fisiokimia dan profil asam lemak itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kedua metode terhadap sifat fisiokimia dan profil asam lemak sehingga dapat mendukung pemanfaatan lemak secara optimal sesuai standar kualitas yang berlaku. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini itu meliputi dua metode. Yang pertama adalah metode dry rendering dan yang kedua adalah metode wet rendering. Parameter yang diuji itu meliputi rendemen, intensitas warna, nilai asam, nilai penyabunan, nilai bilangan peroksida, dan profil asam lemak. Berikut ini adalah langkah-langkah preparasi sampel, yang mana sampel yang digunakan adalah lemak sapi dan lemak babi yang diambil dari rumah potong hewan di Yogyakarta. Nah, untuk isolasi sampel itu digunakan dua metode. Yang pertama adalah metode dry rendering dan yang kedua adalah metode wet rendering. Adapun perbedaan dari dua metode ini, untuk metode wet rendering itu dalam prosesnya itu terdapat penambahan air dengan perbandingan 1:2. Sedangkan untuk metode dry rendering itu tidak ada penambahan air sama sekali di dalam prosesnya. Nah, hasil isolasi dari dua metode tersebut, kita akan analisis parameternya. Yang pertama, untuk rendemen dan intensitas warna, kita uji menggunakan spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 425 nanometer. Kemudian, nilai asamnya kita uji menggunakan metode titrasi KOH, nilai penyabunan diuji dengan metode titrasi HCl, nilai peroksida diuji menggunakan metode titrasi natrium tiosulfat, dan profil asam lemak itu dianalisis menggunakan kromatografi gas dengan detektor ionisasi nyala atau biasa kita kenal dengan GCFID dengan dibandingkan dengan standar PAME. Nah, berikut ini tahapan untuk menganalisis atau menguji nilai asam. Berikut ini adalah tahapan untuk menguji nilai saponifikasi. Dan berikut ini tahapan untuk menguji nilai peroksida. Adapun reaksi kimia yang terjadi dalam analisis ini yang pertama adalah pada analisis nilai asam itu terdapat reaksi antara asam lemak bebas dengan KOH. Kemudian pada analisis nilai penyabunan terdapat reaksi antara trigliserida dengan KOH yang menghasilkan gliserol dan sabun. Dan yang terakhir pada analisis nilai peroksida itu terdapat dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Peroksida mengoksidasi ion iodida menjadi iodin. Dan yang kedua titrasi. Reaksi antara iodin dengan natrium tiosulfat dalam proses titrasi. Untuk instrumennya kita menggunakan dua instrumen. Yang pertama adalah spektrofotometri UV vis dan GCFID. Prinsip kerja dari UV vis yaitu adalah mengukur absorbensi cahaya oleh sampel dengan panjang gelombang tertentu. Untuk GCFID itu adalah memisahkan komponen asam lemak berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksinya dengan fasa diam dalam kolom kromatografi. Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah didapatkan. Yang pertama adalah hasil analisis sifat fisiokimia lemak sapi dan lemak babi.
Berdasarkan tabel ini, metode dry rendering dan wet rendering itu menghasilkan rendeman lemak sapi dan lemak babi yang tidak berbeda signifikan. Namun, pada metode wet rendering itu menghasilkan warna minyak yang lebih cerah dibandingkan dengan dry rendering, yang ditunjukkan oleh nilai absorbensi yang lebih rendah pada panjang gelombang 425 nanometer. Pada pengujian nilai asam, sampel yang dihasilkan melalui wet rendering itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan dry rendering, yang mengindikasikan adanya peningkatan pembentukan asam lemak bebas akibat keterlibatan air selama proses rendering. Sementara itu, untuk nilai penyabunan dan nilai peroksida itu tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Meskipun demikian, nilai peroksida pada lemak babi itu lebih tinggi dibandingkan dengan lemak sapi, sehingga lemak sapi itu masih memenuhi standar mutu lemak pangan, sedangkan untuk lemak babi itu tidak memenuhi standar karena telah mengalami oksidasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu adalah hasil analisis profil asam lemak babi dan sapi. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa profil asam lemak sapi dan babi lokal Indonesia itu menunjukkan adanya perbedaan komposisi akibat penggunaan dua metode yang berbeda. Pada lemak sapi, asam lemak utama yang ditemukan yaitu adalah asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat. Metode dry rendering itu menghasilkan kadar asam lemak jenuh atau SVA yang lebih tinggi dibandingkan dengan wet rendering. Sedangkan metode wet rendering itu menghasilkan kadar asam lemak tidak jenuh dan asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA yang lebih tinggi. Nah, peningkatan kandungan asam oleat pada metode wet rendering itu menunjukkan bahwa proses ini lebih mampu mempertahankan asam lemak tidak jenuh dibandingkan dengan dry rendering. Selanjutnya, pada lemak babi, asam lemak dominan yang ditemukan adalah asam oleat, asam linoleat, asam stearat, dan asam palmitat. Sama seperti pada lemak babi, metode wet rendering itu menghasilkan kandungan UVA, UVA, MUFA, dan FUFA yang lebih tinggi dibandingkan dengan dry rendering. Sedangkan kadar SVA itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan dry rendering. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa metode rendering itu memengaruhi komposisi asam lemak yang dihasilkan. Dry rendering cenderung meningkatkan proporsi asam lemak jenuh akibat paparan panas yang lebih tinggi, sedangkan untuk wet rendering itu lebih mampu mempertahankan asam lemak tidak jenuh. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa metode dry rendering dan wet rendering itu mempengaruhi karakteristik fisiokimia dan profil asam lemak sapi dan lemak babi. Wet rendering itu menghasilkan minyak dengan warna lebih cerah dan kandungan asam lemak tidak jenuh yang lebih tinggi. Sedangkan untuk dry rendering itu menghasilkan kandungan asam lemak jenuh yang lebih tinggi. Rendemen, nilai penyabunan dan nilai peroksida itu tidak berbeda signifikan antara kedua metode. Secara keseluruhan, lemak sapi itu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan lemak babi, berdasarkan parameter fisiokimia dan profil asam lemak yang dianalisis. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan untuk membuat PPT pada kali ini. Berikut ini adalah jurnal utama, dan ini adalah jurnal pendukung yang digunakan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan yang mengganjal di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.